lahirnya Drestadyumna dan Drupadi dari api suci. Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana setelah Pandawa dan ibunya berhasil meloloskan diri dari kebakaran di Warnabrata, mereka akan menjalani hidup menyamar sebagai seorang pertapa di hutan. Sementara itu di Pancala, ambisi Raja Drupada untuk memiliki seorang putra akan segera terpenuhi dengan melakukan upacara yajna. Para resi telah bersiap untuk melakukan upacara kurban suci dan doa-doa pun dipanjatkan kepada para dewa untuk memohon anugerah yang diinginkan. Upacara yajna pun berlangsung dengan kusuk, dan tibalah saatnya Drupada mengajukan permohonannya kepada para dewa. Dia memasukkan pedang dan jubahnya ke dalam api yajna sebagai kurban untuk memohon seorang anak laki-laki yang tangguh dan membalaskan dendamnya kepada Drona. Drupada berkata, seorang putra adalah anak yang menjadikan ambisi ayahnya sebagai takdirnya. Dengan mengorbankan pedangku ini, aku minta seorang putra yang kemarahannya sama tajamnya dengan pedang ini. Dengan mengorbankan jubahku ini, aku minta seorang putra yang harga dirinya tidak akan pernah hancur seperti sebuah perisai. Selang beberapa saat kemudian, seorang pangeran telah lahir melalui api yajna tersebut. Dan atas saran dari sang resi, pangeran itu kemudian diberi nama dengan Drestadyumna, yang berarti cahaya yang kuat. Di tempat lain, ketika Pandawa sedang beristirahat, tiba-tiba Arjuna terbangun dan mendengar suara dari balik semak belukar. Ia lalu menuju ke sumber suara itu untuk melihat apa yang ada di balik semak belukar. Betapa kagetnya Arjuna, karena yang terlihat di sana adalah para resi yang telah berhasil kabur dari tahanan Raja Drupada di Pancala. Para resi itu kemudian dijamu oleh para Pandawa dan juga ibunya. Dari keterangan para resi itulah mereka mengetahui kondisi di kerajaan Pancala, di mana Raja Drupada sangat berambisi untuk memiliki seorang putra yang kelak akan bisa membalaskan dendamnya kepada Guru Drona. Karena tidak mampu memenuhi keinginan Drupada, maka para resi itu pun ditahan dan dihukum oleh Drupada. Beruntunglah ada Resi Yaja dan Upayaja yang mampu melakukan yajna untuk memenuhi keinginan Drupada. Namun akan ada pula seorang putri yang lahir dari upacara tersebut, di mana putri inilah yang nantinya akan mengubah sejarah di seluruh wilayah Arya. Setelah Drupada mendapatkan seorang putra, upacara yajna masih akan dilanjutkan. Sang resi meminta kepada Drupada untuk memberikan pengorbanannya. Akan tetapi sang raja menolak dan tidak mau melakukannya karena apa yang diinginkannya itu telah terkabulkan. Resi pun mengingatkan kepada Drupada bahwa memiliki seorang putri dariatnya sudah menjadi kodratnya, di mana putri tersebut akan menjadi penentu politik di wilayah Arya. Drupada bersikeras dengan pendiriannya dan mengabaikan peringatan tersebut. Sang resi pun menjadi marah. Mereka berkata, "Kau bodoh Drupada, ada yang mendapatkan cinta dari putrinya, ada yang dihormati oleh putrinya, ada juga mendapatkan kebenaran dari putrinya. Kau jangan lupa yang mulia Drupada, bahwa seorang putra hanya bisa memberikan kebenaran kepada keluarganya, tapi seorang putri mendoakan seluruh generasi dan seluruh dunia." Drupada sudah tidak mempedulikan lagi kata-kata dari sang resi dan terus melangkah pergi bersama putranya itu. Hal ini membuat para dewa murka dan hendak membakar tempat tersebut. Melihat kejadian itu, Drupada pun dengan terpaksa melakukan upacara yajna dengan memasukkan beberapa persembahan ke dalam api suci. Dengan kesalnya, Drupada meminta agar putri yang lahir nanti
adalah seorang putri yang memiliki karakter yang baik dan memiliki semua ketidakmurnian yang ada di dunia ini. Dan dunia pun akan merebut kemurnian itu darinya. Dia akan memiliki kekuatan dan bisa menghadapi keadaan yang bisa menghancurkan moral setiap orang. Tetapi dia harus tetap berani untuk memberikan keberanian kepada orang lain. Dia akan mengalami ketidakadilan berulang kali, namun ia harus bisa menyebarkan keadilan itu. Semua yang hadir di sana sangat terkejut mendengar permintaan Drupada yang terdengar aneh itu. Saat Drupada beranjak pergi dari tempat itu, kobaran api pun menjulang sangat tinggi, diiringi petir yang menyambar-nyambar. Dan dalam kobaran api itu terlihat sesosok wanita yang cantik dan juga anggun. Resi Yaja dan Upayaja memberikan nama kepada putri itu dengan sebutan Drupadi. Putri itu pun perlahan keluar dari kobaran api dan memberikan salam kepada Resi Yaja dan Upayaja. Drupadi kemudian berjalan menuruni tangga hingga sampai di depan Raja Drupada sambil memberikan salam kepadanya. Drupadi berkata, "Salam ayah, dengan kecerdasan dari api, dengan nafas panas dari api, dan dengan kemurnian dari api, telah lahir putrimu sendiri ayah." Sambil membungkukkan badannya, Drupadi mengatakan bahwa ia akan meletakkan semua anugerah para dewa di kaki ayahnya itu. Namun di luar dugaan, Drupada menolak dengan menarik kakinya. Semua orang yang hadir di sana sangat terkejut melihat sikap Drupada yang seolah-olah menolak kehadiran putrinya itu. Nah, bagaimanakah nasib Drupadi selanjutnya? Dan apakah kehadirannya itu nantinya dapat diterima oleh ayahnya Drupada? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.